Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Kausar selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini saya adalah Heru Gunawan dengan NIM 21044110030 dari kelas Sistem Informasi C. Pada kesempatan yang baik ini, saya ditugaskan oleh Bapak untuk menjelaskan seputar DEP, di mana hal ini meliputi kegunaan dari DEP, terus DEP dengan parameter, kemudian DEP dengan nilai kembali atau return value. Nah, langsung saja. Nah, apa sih kegunaan dari DEP? Apa sih kegunaan dari DEP? Jadi, misal nih, pada pembuatan program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, kita diharapkan diharuskan untuk menggunakan fungsi. Nah, untuk membuat fungsi ini diperlukanlah DEP karena untuk membuat fungsi diperlukan kata kunci yaitu DEP. Nah, kenapa sih kita harus membuat fungsi? Kenapa? Soalnya bisa jadi kita akan kerepotan menulis kode programnya. Hal itu karena banyak yang harus ditulis dan kode akan menjadi sulit dibaca dan sulit dirawat. Nah, dengan adanya fungsi, kita dapat memecahkan program besar menjadi subprogram yang lebih sederhana. Masing-masing fitur pada program dapat kita buat dalam satu fungsi. Jadi saat kita membutuhkan fitur tersebut, kita tinggal panggil si fungsinya saja. Adapun cara membuat fungsi menggunakan kata kunci DEP itu adalah pertama kita tuliskan kata kuncinya yaitu DEP. Selanjutnya tuliskan nama fungsinya. Nah, nama fungsi ini bebas tergantung kebutuhan kita. Nah, misalnya hari. Nah, kemudian tambahkan titik 2 untuk membuat identasi. Nah, di mana identasi ini fungsinya untuk menuliskan isi fungsi. Misalnya isi fungsinya adalah print Kamis. Nah, sampai di sini fungsinya sudah kita buat, tinggal kita panggil. Nama fungsinya adalah hari. Nah, tinggal kita jalankan. Nah, Kamis. Fungsinya adalah Kamis. Ini adalah contoh sederhana dari DEP. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi juga dapat dipanggil pada fungsi lain. Nah, misalnya kita buat lagi DEP waktu. Kita panggil fungsi tadi hari. Kemudian isi fungsi waktu, misal print jam 7. Nah, kita jalankan fungsinya. Nah, Kamis dari sini. Nah, kemudian Kamis di sini adalah pemanggilan dari fungsi waktu. Karena di fungsi waktu kita menginstruksikan untuk memanggil fungsi dari hari.
Nah, kemudian ini jam 7 adalah isi dari fungsi waktu. Nah, ini adalah contoh sederhana dari kegunaan dari dep. Selanjutnya adalah parameter. Nah, apa sih itu parameter? Jadi parameter itu adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Jadi pengertian variabel itu adalah pengertian dari parameter itu adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam suatu fungsi. Nah, bagaimana parameter pada dep? Nah, jadi misal nih ya, misal kita akan membuat suatu fungsi yang fungsinya itu untuk menjalankan suatu perhitungan. Misal dep penjumlahan nah, di mana parameter itu letaknya berada di dalam kurung yang ada di si fungsi ini. Misal angka 1 dan angka 2. Kemudian jangan lupa identik total. Kita akan menggunakan variabel total, di mana variabel total itu isinya adalah penjumlahan dari angka 1 ditambah angka 2. Kemudian print. Jadi totalnya adalah total. Di sini fungsinya sudah jadi, tinggal kita panggil adalah penjumlahan. Jangan lupa kita isi angkanya, penjumlahan 5 dan 4. Kita jalankan. Nah, jadi totalnya adalah 9. Nah, jadi parameternya di parameter itu dalam fungsi bisa digunakan untuk membuat fungsi yang menjalankan perhitungan. Nah, kita tadi sudah di mana 5 adalah angka 1, 4 adalah angka 2, dan dijumlahkan adalah hasilnya 9. Nah, itu adalah contoh sederhana dari parameter pada dep. Nah, selanjutnya adalah return value atau return value itu mengembalikan nilai. Apa sih itu return value itu? Jadi misal kita mau membuat suatu fungsi dan dia melakukan perhitungan, selanjutnya saya mau mengambil hasil dari perhitungan dari fungsi ini untuk keperluan lebih lanjut. Nah, untuk keperluan lebih lanjut. Nah, ini kan fungsi yang tidak seperti yang sudah saya buat tadi. Nah, ini kan fungsi yang menjalankan perhitungan. Nah, tapi dia tidak memberikan nilai balik atau kita bisa disebut prosedur. Nah, untuk membuat sebuah fungsi yang akan memberikan nilai balik atau bisa kita sebut return value, kita harus menggunakan return, di mana bisa kita buat seperti ini nih. Kata kunci adalah return dari total. Kemudian cara memanggilnya adalah, salah satu caranya adalah print penjumlahan
dari 6, 7. Adalah 13. Atau kita ingin membuat sintaks seperti ini nih. Tadi print. Jadi total nilainya adalah total. Kita akan membuat sintaks seperti ini, di mana A adalah dari variabel A berisikan penjumlahan dari 2 dan 4. Nah, kemudian kita ingin print si variabel A ini. Jika tidak menggunakan return, misal tidak menggunakan return, kita run, maka akan bernilai none, tidak ada. Nah, coba kita menggunakan return pada ini, return total, kemudian kita run. Nah, maka akan muncul adalah angka akhirnya saja atau hasilnya. Jadi A adalah penjumlahan 2,4, 2 dan 4. Nah, penjumlahan 2 dan 4 ini kita masukkan ke variabel A. Kemudian variabel A ini kita cetak. Nah, variabel A ini bisa digunakan lebih lanjut, misal kita jumlahkan kembali misal jumlah A ditambah 6. Jumlah adalah sama dengan A tambah 6. Print jumlah. Kita run. Nah, A ini adalah berisi nilai dari penjumlahan 2 dan tambah 4, yaitu 6. Nah, kemudian kita gunakan kembali untuk suatu penjumlahan lagi, di mana A adalah tadi 6, kemudian kita tambahkan 6, cetak si jumlah ini, nah hasilnya adalah 12. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan return value pada fungsi. Nah, mungkin cukup hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.